Telalelet. Assalamualaikum Pak Fahmi. Waalaikumsalam, Pak. Iya Pak Fahmi. Jadi gini Pak Fahmi, saya ingin bertukar pendapat dengan Pak Fahmi tentang permasalahan yang ada di sekolah saya Pak. Oh, boleh, Pak. Cuman kalau untuk sekarang masih belum, Pak. Mungkin 1 jam nanti ya. Soalnya saya masih ada kegiatan, Pak. Iya, saya Pak. Kira-kira tempatnya di mana Pak? Nanti saya yang samperin Bapak nanti. Oh, gini aja, Pak. Nanti sekitar 1 jam, nanti saya hubungi Bapak. Kemudian nanti saya hubungi kembali dengan pesan singkat. Di mana tempatnya begitu. Jadi mungkin nanti bisa di kelas juga begitu. Soalnya kan 1 jam kemudian baru selesai nih jam pelajaran. Iya siap Pak. Mohon izin dulu ya Pak Oke, untuk minta terima waktunya kasih, Pak. nanti. 1 jam kemudian. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga dengan Pak Fahmi nih. Iya, Pak. Ya Sama-sama, Pak. Pak. Alhamdulillah sehat. Ah, gimana nih kabarnya juga, Bapak? Baik-baik saja? Alhamdulillah Pak, kabarnya hari ini sangat baik. Tapi ada permasalahan yang perlu saya sampaikan dengan Bapak. Mungkin Bapak bisa memberikan sharing lah apa kendala saya yang ada di sekolah Pak. Jadi di Oh, tempat saya ini tentang kemarin kita sudah belajar nih tentang budaya positif. ya Jadi betul. saya menerapkan budaya positif di tempat lingkungan sekolah saya. Mm, Ada kendala sedikit Pak. Jadi menerapkannya itu tidak keseluruhan karena ada mm. yang tidak bisa menerapkan secara seutuhnya di tempat saya Pak. Padahal Oh, iya, iya, kemarin iya. kan kita pelajari itu kan sangat bermanfaat kan budaya positif ini untuk di lingkungan sekolah kita. Betul, betul, Pak. Oh, begitu. Oh, jadi Bapak itu menghadapi masalah mengenai penerapan budaya positif ya, Pak ya. Ah, saya mau bertanya dulu nih Pak, ke Bapak, kalau untuk diskusi ini kita seperti apa Pak diskusi ini Pak untuk keinginan Bapak? Kalau saya inginnya minta pengalaman Bapak Fahmi karena kan saya lihat di tempat Bapak sudah semuanya menerapkan tentang budaya positif yang kita pelajari kemarin. Nah, jadi bagaimana Hmm, saya bisa juga nanti menerapkan seutuhnya keseluruhan untuk bisa diterapkan oleh kawan-kawan dan juga siswa-siswa nantinya keseluruhan. Begitu, Pak. oke, baik Pak. Ah, kalau begitu berarti diskusi kita ini nanti tujuannya untuk bisa berbagi pengalaman, terus juga kita bisa Bapak khususnya bisa menggunakan hasil dari diskusi kita sebagai solusi untuk budaya positif yang Bapak terapkan tadi. Baik Pak, sangat bagus sekali Pak. Oke Pak, boleh diceritakan seperti apa Pak masalahnya Pak? Ya, masalahnya gini Pak Fahmi. Eh, Penerapan budaya positif itu kan keseluruhan untuk lingkungan sekolah nih sebenarnya kan. Betul, betul. Nah, tapi dalam lapangannya di tempat saya tidak semua orang atau rekan-rekan tidak bisa menjalankan tentang budaya positif ini Pak Fahmi Betul, iya. karena merasa mungkin ada senior jadi sulit untuk kita sebagai yang junior kan untuk membela apa istilahnya tuh menyampaikan menyampaikan kepada beliau misalkan. Nah, karena Mhm, mereka kan iya, karena beliau merasa senior. mhm. Nah, jadi padahal saya sendiri dan rekan lain yang juga menerapkan itu melihat manfaatnya luar biasa, Pak, dari Mmm, budaya positif ini. mhm, Anak-anak lebih sopan dengan kita, mhm, mhm. lingkungan lebih kondusif. Akhirnya kan pembelajaran itu menjadi menyenangkan, menjadi Mhm, mhm. tenang dan nyaman akhirnya.
Heeh. Mhm. Saya mungkin, merasa bukan ingin, menjadi istilahnya mengubah apa yang sudah ada di sekolah. Mhm. Saya maunya istilahnya, hal yang positif ini bisa tersebar luas untuk, kebaikan di lingkungan sekolah saya, seperti itu, Pak. Oh begitu ya Pak ya. Oh paham Pak, paham paham. Jadi di tempat Bapak itu dalam penerapan disiplin positif yang kemarin yang kita lakukan untuk diseminasinya, sebetulnya secara umumnya sudah terlaksana ya Pak ya, dengan Iya, baik. Cuman ada kendala sedikit yaitu ada pada rekan guru yang lebih tua. Betul Pak? iya, Oh, Pak. yang lebih tua dalam artian untuk masa kerjanya lebih senior ya Pak ya. Oke. Berarti kalau untuk seperti itu memang persis sama Pak. Itu juga terjadi pada di tempat saya. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman juga dengan Bapak. Masalahnya yang Bapak hadapi sama terhadap penerapan budaya positif, cuman terhadap rekan-rekan guru yang lebih tua. Kalau untuk rekan-rekan guru yang masih sama, dalam artian segi umur, mereka sudah mengerti bagaimana efek positif dari penerapan tersebut yang berpengaruh dengan pembelajaran, kemudian juga karakter siswa, kemudian juga perilaku mereka dalam berteman. Cuman kalau untuk yang guru yang senior itu mereka agak sedikit merasa di atas lah begitu ya dalam segi pengalaman begitu. Persis sama Pak. Jadi kalau untuk saya kemarin pengalaman mungkin bisa diambil Pak. Bagaimana ini terjadi? Kemarin saya melakukan pendekatan dengan secara pertemanan. Dalam artian kan karena mereka itu senior, dari keahlian sedikit agak kurang begitu kompetensi. Mungkin kita sadari bahwa mereka, kompetensinya itu di bawah dari kita. Cuman merasa begitu, sungkan untuk bertanya, terus kemudian mungkin begitulah Pak, perkiraan saya Pak, kalau untuk Bapak. Kira-kira Bapak kalau, eee, posisi Bapak seperti apa Pak, di sekolah Pak, dengan rekan guru tadi Pak? Untuk saya dan guru-guru yang ada di sekolah, seperti yang guru senior itu kan, tidak ada masalah. Kami, Mhm, seperti biasa di lingkungan sekolah, paling, beliau cuman sulit untuk menerapkan, tentang budaya positif ini karena beliau juga, eee, s jarang, Pak, jarang untuk ke sekolah. mhm, Mungkin beliau terlambat, ada kendala, punya sawah di rumah. Nah, itu yang mungkin, jadi menerapkan budaya positif itu kan kita juga harus disiplin kan, mhm, menerapkannya. Seperti iya itu, Pak. iya, oke. Oke, jadi begitu ya Pak ya. Mungkin Pak dalam keadaan seperti ini, dalam situasi saat ini, apa kekuatan Bapak kira-kira yang mungkin bisa Bapak tonjolkan untuk, mengatasi masalah ini, Pak? Seperti yang juga Pak Fahmi, bilang tadi, saya juga, mencoba juga, Pak, untuk melakukan pendekatan. Mhm, Karena, beliau kan juga, sulit untuk, kalau kita misalkan ada tugas-tugas tentang PMM, itu kan perlu memerlukan, sebuah, keahlian IT kan. betul, Nah, Pak, jadi saya juga keahlian. perlu membantu Mhm, guru-guru senior itu untuk, menyelesaikan tugas-tugas beliau. Nah, mhm, jadi dengan pendekatan itu, mungkin juga saya bisa, lebih, mendalami lagi tentang karakter beliau untuk mhm, bagaimana, apa yang ingin saya sampaikan itu, tertuju dan tersampaikan dengan, baik, kepada beliau, Pak. oke. Oh, berarti, seperti yang saya ceritakan tadi kan, untuk pendekatan-pendekatan mungkin dengan penggunaan
kemampuan ya Pak ya, karena mungkin dari senior itu ada kelemahan dari segi kompetensi karena mereka kan mas tua begitu, belum update dengan keahlian teknologi yang sekarang ya. Oke, jadi mungkin bisa melakukan pendekatan dengan pertemanan seperti tadi. Nah, selanjutnya Pak, kalau kira-kira nih kalau Bapak melakukan pendekatan seperti itu, apakah peluang Bapak itu besar Pak dalam keberhasilannya Pak untuk menyampaikan apa misi Bapak tentang budaya positif itu Pak? Saya rasa dari apa yang Bapak pahami bilang tadi, kemungkinan, akan lebih besar lagi untuk, keberhasilan, budaya positif, keseluruhan bisa diterapkan semuanya oleh pihak-pihak yang ada di lingkungan sekolah saya. Hmm, oke, berarti untuk keberhasilannya memungkinkan ya Pak ya untuk terjadinya perubahan terhadap guru senior tersebut ya Pak ya. Untuk selanjutnya Pak, kira-kira nih dalam prosesnya nanti apakah memungkinkan Pak Bapak menemui hambatan Pak dalam penerapan pendekatan-pendekatan tersebut Pak? Saya rasa Pak Fahmi untuk, hambatan yang, di lapangan nantinya, eee, bagaimana kita bisa, lebih mengenali lagi karakter-karakter yang ada di rekan-rekan sejawat kita. Hmm, Karena, kita seperti kita saja, bisa saja, lingkungan kita dari rumah itu, tidak kondusif atau tidak baik, akhirnya hmm. membawa, dampak juga ke lingkungan sekolah. Oke. Apabila kita mendekati dengan kondisi emosional, kawan atau rekan sejawat seperti itu kan, kita tidak bisa juga kan menyampaikan apa yang ingin kita inginkan di lingkungan Hmm. sekolah kita. Jadi kita perlu melihat kondisi-kondisi, emosional, rekan sejawat dulu, baru, kita bisa, mendalami lagi apa yang ingin kita sampaikan. Oke, berarti apa namanya untuk keadaan emosional rekan-rekan begitu ya Pak ya. Intinya di sana hambatannya mengenai emosional dan karakter. Kira-kira Pak kalau berdasarkan hambatan tersebut, apakah mungkin Bapak punya solusinya Pak? Seperti apa Pak? Kalau solusi, yang saya kira, dari, pembicaraan kita ini, lebih, secara personal mungkin ya, Pak. Bagaimana Hmm, kita bisa mendalami, emosional rekan sejawat atau kawan-kawan yang ada di lingkungan sekolah, mhm. agar kita juga tidak, salah dalam penyampaian untuk, apa yang ingin kita, terapkan juga di lingkungan sekolah. Oke. Berarti, untuk solusinya tadi melakukan pendekatan personal ya. Jadi personal itu berhubungan langsung dengan sang target, maksudnya dalam artian rekan yang senior tadi ya, betul ya, Pak? Iya, Pak. Oke. Nah, kalau begitu, kalau sudah ada solusinya dan pendekatannya juga, kira-kira, kapan nih Bapak mau melakukan rencana itu? Kalau saya rasa, Pak, setelah ini, saya bisa menerapkan rencana berikutnya dalam hal perbaikan untuk, penyampaian budaya positif yang sudah kita pelajari kemarin itu. Mhm. Oke, berarti dalam waktu dekat ini ya, Pak, ya, akan dilakukan? Iya, Pak. Oke. Jadi untuk dalam waktu dekat ini Bapak akan melakukan pendekatan-pendekatan tersebut, kemudian nanti untuk prioritasnya tadi, rekan senior ya, Pak, betul, Pak? Iya, betul, Pak. Oke, kemudian untuk rekan senior, memang susah Pak, agak kita merubah paradigma seseorang kalau misalnya orang itu senior di atas kita begitu. Jadi karena kita masih baru, jadi agak susah juga begitu ya. Kira-kira nih untuk target kan sudah ada nih, kemudian strategi tadi dengan pendekatan secara personal ya Pak ya. Iya, Pak. Kira-kira ada jangka waktu ya Pak untuk melakukan ini Pak? Maksudnya mungkin 1 atau 2 bulan, keberhasilan dari pendekatan tersebut akan terlihat Pak? Semoga,
lebih cepat, Pak, dalam minggu-minggu ini atau dalam 2 minggu ke depan, perubahan itu bisa terjadi, secara menyeluruh. Mhm. Semoga sekali ya Pak ya, diharapkan sekali dalam, pendekatan ini nanti akan, terlaksana apa sesuai harapan Bapak, begitu. Jadi untuk selanjutnya Pak, kalau misalnya dalam pendekatan itu dilaksanakan dalam waktu dekat dan akan terlihat 1 sampai 2 minggu ke depan, kira-kira nih dalam prosesnya apakah hambatannya akan terjadi Pak? Kira-kira Pak, hambatannya akan terjadi Pak? Kalau eee, hambatan yang terjadi mungkin, bagaimana, cara saya menyampaikan saja lagi, Pak Fahmi, eee, supaya saya tidak, istilahnya salah ucap, untuk cara penyampaian yang baik seperti apa, seperti itu, Pak. Oke, betul juga Pak, Kak, berarti komunikasi ya Pak ya, intinya Iya, komunikasi bagaimana kita, menghormati yang tua begitu. Mungkin cara dalam penataan bahasa ya Pak ya? Oke, berarti jadi untuk solusinya seperti apa Pak? Solusinya untuk gangguan komunikasi tadi? Mungkin, dalam artian kosakata yang disampaikan kah? Atau misalnya minat yang akan Bapak gunakan, eee, ya namanya orang tua Pak, gimana ya Pak ya, harus dihormati sebegitu, ya Pak. Apa mungkin seperti itu Pak? iya, Pak, seperti itu, Pak. Jadi bagaimana kita melihat, karena, senior itu kan bukan berarti maksudnya tua atau muda, cuman istilahnya, lama mungkin dia di sekolah itu bisa juga kan, karena kita orang baru bisa juga seperti itu. Jadi, betul, kata Pak Fahmi, jadi kita harus, lebih lagi mengenal karakternya dan melihat kondisinya. Mhm. Oke, oke, berarti untuk, menjalankan proses ini akan adanya hambatan, kemudian hambatan tersebut sudah Bapak bisa atasi dan Bapak tentukan juga, yaitu tentang komunikasi kan, jadi nanti diusahakan untuk komunikasinya pun akan berjalan dengan secara efektif ya begitu Pak ya? Ya, Pak. Oke, mungkin Pak dalam, eee, melaksanakan kegiatan pendekatan ini, komitmen apa Pak yang komitmennya maksudnya dalam artian, apakah harus berhasil, Pak? Atau misalnya ya sekedar sekedar, hanya pengenalan saja maksudnya agar lebih sadar diri begitu dengan kepada senior. Seperti apa, Pak? Iya, Pak, eee, komitmennya saya dari diri saya dulu mungkin, Pak. Mhm, Bagaimana, saya seutuhnya dapat menerapkan apa yang ingin saya sampaikan juga kan ke rekan sejawat. mhm. Karena kalau bukan dari saya artinya kan, eee, mereka juga tidak melihat itu sebagai hal yang positif nantinya. Oh betul, Pak, Jadi, betul sekali. bagaimana komitmen saya dulu baru, saya menyebarluaskan tentang apa yang ingin saya sampaikan ini. Oke, wah sangat bagus sekali, Pak, atas, komitmen tersebut. Saya sangat, menghargai itu. Jadi untuk, perencanaan ini dan kemudian Bapak juga berkomitmen, apakah ada nih, dari rekan-rekan Bapak yang ingin membantu, melakukan perubahan atau pendekatan tersebut, Pak? Dari, rekan, kawan guru, itu hampir seluruhnya, Pak, sangat mendukung dengan hal yang sudah, saya, sampaikan juga kan tentang budaya positif ini. Karena melihat, perubahan kondisi anak yang lebih, sopan, lingkungan sekolah yang lebih kondusif, pembelajaran yang lebih, nyaman, tenang. Mhm, mhm, Jadi, kawan-kawan hampir seluruhnya mendukung apa mhm. yang ingin, juga saya sampaikan ini kan tentang budaya positif ini, Pak. Oke, nah berarti kalau begitu, harapan besar sekali, Pak, keberhasilan dari rencana Bapak ini lebih menerapkan kepada
rekan yang senior tadi. Dan saya bayangkan pun rencana-rencana yang Bapak susun, kemudian apapunnya itu bantuan dari teman, dari siswa juga di sana berdampak, akan sangat mendukung sekali rencana perubahan Bapak ini. Oke, berarti untuk ini nanti Bapak laksanakan selama secepatnya ya Pak ya, dalam minggu-minggu ini. Kemudian Bapak nanti setelah melakukan itu, kapan nih lagi nih untuk merefleksikan dari hasil pendekatan tersebut Pak? Mungkin nanti kalau ada kendala atau juga sesuatu hal yang perlu ditanyakan lagi dengan Pak Fahmi, saya mungkin bisa meng-calling Pak Fahmi ya. Oke, siap. Bapak saya sangat siap sekali untuk membantu. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa membantu Bapak dalam proses permasalahan Bapak. Kemudian lagi nanti kalau misalnya sudah berjalan, uh, hubungi saya kembali bagaimana hasil dari tindak lanjut yang sudah dilakukan. Nah, begitu ya Pak. Mungkin bisa itu yang membantu Pak dari saya. Iya, siap Pak Fahmi. Thank you dulu Pak Fahmi Oke, atas sama-sama. saran sharing-sharingnya untuk hari ini. Oke, sama-sama Pak. Jangan sungkan-sungkan ya Pak. Wah, ini kita sudah sore nih Pak. Mungkin sudah jam pulang ini Pak. Iya Pak, ya Pak. Oke, Betul-betul. baik Bapak. Kita pamit Pak ya untuk sementara. Ya Pak Fahmi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Doni. Ya, waalaikumsalam Pak Fahmi. Nah, mohon maaf nih Pak Doni mengganggu sebentar. Bapak ada waktu Pak untuk membantu saya Pak untuk diskusi? Ada yang perlu dibicarakan Pak? Kira Iya Pak. Ah, di mana Pak enaknya Pak kita bicara ini Pak? kalau bisa Pak Fahmi bisa ke tempat saya nanti. Mungkin Oke sore-sore siap. Pak Fahmi. So, Oke siap. karena sore ini saya tidak ada jam mengajar dan juga santai Pak Fahmi. Oke Pak, baik Pak. Karena ini ada sedikit yang ingin dibicarakan Pak mengenai siswa-siswa saya Pak. Ada Ya, siap sesuatu siap hal siap. begitu Pak. Nanti akan saya hubungi kembali ya Pak sore ya Pak ya. Oke, Oke, terima kasih Pak. ditunggu Pak Fahmi. Oke siap. Ya. Beberapa jam kemudian. Assalamualaikum Pak Doni. Iya, waalaikumsalam Pak Fahmi. Gimana nih Ini kabarnya nih? alhamdulillah baik. Udah Ah, lama nggak jumpa iya, ya Pak Fahmi? iya. Iya. Meskipun Pak sore tadi eh, ini Pak, ini Bapak lagi nggak sibuk kan? Ya nggak sibuk nih Pak Fahmi. Kita ngopi-ngopi dulu ya. Sambil ngopi nih Iya, Pak. oke. Silakan Pak. Iya Pak, baik Pak, terima kasih. Ini Pak, eh, maksud saya ke sini Pak, mau bercerita Pak, saya mau minta solusi mungkin Pak. Kalau bahasa kerennya mungkin Pak minta di coaching Pak. Saya Pak, karena saya ada masalah gitu Pak. Oh iya, siap-siap. Nah, kita sharing-sharing aja ya. Oh baik Pak. Nah, jadi Pak, jadi gini Pak, saya ingin cerita bahwa kan awal tahun ajaran baru saja Pak. Jadi ada siswa baru nih. Kan kelas saya itu kelas 1. Jadi ada beberapa siswa baru yang dari jauh gitu. Setelah berjalan selama 3 bulan, saya lihat Pak ada beberapa anak yang sering terlambat Pak. Padahal rumahnya dekat Pak. Jadi saya bingung juga Pak. Saya sering tanyakan ke anak-anak kemudian orang tua, mereka baik-baik saja Pak, tidak ada masalah. Cuman dalam 1 minggu 2 sampai 3 kali terlambat begitu Pak. Padahal rumah mereka tidak terlalu jauh juga dari tempat sekolah begitu. Jadi saya bingung, soalnya begini Pak, kalau misalnya mereka terlambat,
kan otomatis kita waktu belajar, mereka masuk mungkin mengganggu proses Pak. Jadi konsentrasi kawan-kawan siswa-siswa yang lain akan pudar begitu. Nah, kira-kira Pak Fahmi dari permasalahan tadi apa ya rencana yang ingin disampaikan dulu untuk hari ini Pak Fahmi? Jadi Pak, maksud dan tujuan saya Pak dari diskusi ini, saya minta solusi Pak, bagaimana kira-kira nih pendekatan-pendekatan yang cocok Pak untuk agar menghilangkan kebiasaan terlambat dari anak-anak Pak, begitu khususnya dari beberapa anak tadi Pak. Kira-kira dari apa yang sudah Bapak lakukan sebelumnya seperti apa Pak untuk melakukan Uh, pendekatan itu? jadi Pak, begini Pak, untuk pertama kan di awal itu sudah terlambat, saya biarkan dulu Pak, lihat kondisi seperti apa. Saya tadi memperkirakan bahwa mereka hanya penyesuaian Pak. Ternyata hampir 3 bulan berjalan terus Pak, cuman hanya beberapa orang. Nah, jadi ditanyakan langsung ke siswanya Pak, saya tanyakan Pak, kemudian saya tanyakan kepada siswa, kenapa jadi terlambat? Cuman mereka katanya lambat makan, lambat mandi, begitu Pak. Mungkin juga faktor ada di rumah ya Pak Fahmi. Iya, kayaknya seperti itu Pak. Dari ukuran keberhasilan yang sudah Bapak lakukan kira-kira seperti apa Pak untuk anak supaya tidak terlambat mungkin? Nanti akan nanti akan saya ini Pak, mungkin saya akan konsultasi dengan orang tuanya langsung bagaimana proses itu agar tidak terlambat begitu Pak. Gitu. Betul Pak. Ya saya juga kemarin ada mengalami kendala seperti itu di sekolah. Anak-anak itu terlambat juga. Jadi kita lebih mengkondisikan anak itu dengan orang tuanya karena kan anak di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah itu kan mungkin ada hal yang perlu disinkronkan lagi agar di sekolah itu mereka lebih mungkin tidak terlambat mungkin seperti itu Pak. Nah sekarang Oh, dari kira-kira yang sudah Bapak lakukan dari pencapaian itu dari skala 1 sampai 10 ada nggak tingkatan keberhasilan yang sudah Bapak lakukan? kalau dari skala itu Pak saya berada di posisi 7 Pak. Berarti masih belum sempurna ya Pak? Iya betul Pak, masih Iya. 7 Pak. Ah, Mhm. Kira-kira kekuatan apa untuk bisa Pak mencapai tujuan yang ingin Bapak tuju dari anak supaya tidak terlambat, seperti itu Pak? Oke, jadi Pak, saya punya kekuatan nih beranggapan bahwa kan karena berhubung saya wali kelas gitu kan, jadi saya punya wewenang sepenuhnya nih untuk anak. Kemudian nanti berdasarkan itu, nanti saya akan eee apa namanya, melakukan pendekatan juga dengan orang tuanya, karena sering tidak bertemu dengan orang tuanya. Mungkin mereka bekerja gitu Pak, karena ada beberapa anak yang orang tuanya pagi-pagi nyadap karet Pak, jadi nggak eee, apa, agak terlambat lah begitu Pak. Oh, betul betul Pak. Karena lingkungan kita ini hampir mirip ya Pak. Karena saya di SMP dan Bapak di SD kan kita hampir berdekatan nih. Jadi lingkungannya Iya hampir betul mirip Pak. nih untuk lingkungan sekitar. Kemungkinan apa yang bisa Bapak ambil dari peluang untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Jadi saya ambil peluang yaitu, apabila saya nanti berhasil sudah, melakukan pendekatan dengan orang tuanya dan menemukan solusi seperti apa dan mengetahui kendala yang terjadi di siswa tersebut, kenapa jadi terlambat, begitu, Pak. Kira-kira Pak Fahmi, dari itu kan kemungkinan peluang yang sudah bisa nanti diterapkan Bapak Fahmi ya. Lalu ada nggak hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak untuk meraih
tujuan tersebut, Pak? Paling Pak untuk hambatannya sih, dari segi pemahaman juga dan yang paling penting sekali dari segi penentuan waktu Pak untuk, ketemu dengan orang tuanya begitu Pak. Iya, betul betul. Karena, orang tua itu kan ada yang bekerja, jadi kita sulit untuk mengatur waktunya, seperti itu ya Pak Fahmi ya? Iya betul Pak. Heeh. Kira-kira ada solusi Pak dari, apa yang ingin dilakukan tadi nantinya? Untuk solusinya Pak, nanti saya akan, melakukan janji temu Pak, kapan, di mana begitu Pak, agar, pembicaraan itu, eee, langsung kepada orang tuanya Pak, jadi begitu ditentukan hari dan jadwalnya aja Pak, begitu. Betul betul. Kira-kira nanti untuk rencana, Bapak dalam mencapai tujuan tersebut, seperti apa nanti yang ingin Bapak terapkan nantinya, Pak? Jadi kalau untuk mencapai tersebut, nanti akan saya terapkan mungkin kepada orang tua dan siswanya juga komitmen untuk tidak terlambat, Pak. Jadi komitmen itu, Pak, yang tidak terlambat, agar mereka punya pegangan dalam, kenapa harus terlambat begitu. Jadi mereka pagi cepat masuk ke sekolah. Iya, betul, Pak. Sangat luar biasa ya Pak Fahmi. Sebenarnya sudah, luar biasa Pak Fahmi ini bisa menerapkan nantinya. Nah, kira-kira dari komitmen itu ada nggak strategi khusus dari Pak Fahmi ya, untuk, mencapai tujuan tersebut? Jadi untuk strateginya Pak, saya mau paling, melakukan pendekatan dengan, ya lebih mengakrab Pak, akrab Pak, dalam artian akrab terhadap anaknya, kemudian akrab terhadap orang tuanya, begitu dari segi komunikasi pesan singkat ataupun dari, pertemuan langsung begitu Pak. Dari, pertemuan seperti itu Pak, kira-kira, jangka waktunya, dalam keberhasilan itu berapa lama kira-kira Bapak bisa menentukan? Kalau saya sih, perkiraan mungkin 1 sampai 2 minggu Pak, itu akan terlaksana dengan sepenuhnya Pak. Bisa dilihat nanti dari indikator, keberhasilan juga ya Pak Fahmi? Iya betul Bagaimana Pak, betul anak sekali. nanti, tidak terlambat datang ke sekolah. Iya betul. Kira-kira ukuran Eee, cu keberhasilan dari rencana aksi Bapak tadi seperti apa nantinya? eee, Nanti bahwa akan tidak terlambat lagi Pak anaknya Pak. Jadi ukurannya mereka akan patuh dengan aturan yang ada dan tidak terlambat lagi untuk masuk ke sekolah. Ada cara Pak antisipasi agar gangguan itu, tidak, terjadi Pak, agar, lancar apa yang dicapai nantinya? Eee, Nanti kalau untuk gangguan paling kelupaan Pak, begitu Pak, atas komitmen yang sudah terjadi. Jadi, gangguan tersebut nanti akan saya, eee, solusikan dengan selalu mengingatkan dan memberikan jadwal begitu, melalui pesan singkat ataupun pesan kepada orang tuanya begitu. Betul betul. Luar biasa Pak Fahmi. Komitmennya kira-kira untuk, rencana yang akan dilakukan nanti seperti apa Pak Fahmi? Untuk rencana nanti, semoga saja apa yang disampaikan, akan sesuai dengan harapan. Oke. Oke, Da dari hal Pak yang Doni, dilakukan seperti itu Pak Fahmi, ada, rekan atau siapa yang dapat membantu, dalam menjalankan komitmen, eee, yang Bapak lakukan nantinya? eee, nanti akan dibantu dari kepala sekolah juga, dari, penjaga sekolah juga untuk mengingatkan, kemudian lagi kepada, eee, ya kawan-kawan juga yang sering bertemu dengan anak-anak yang sering terlambat tersebut, Pak. Iya, saya setelah mendengar, apa yang Bapak sampaikan tadi, saya rasa Bapak juga, punya hal pemikiran yang luar biasa sebenarnya.